Mulai ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah. Rabbi sholli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan pada Allah. Malam hari ini kita bisa berkumpul di ruang meeting Google Meet dalam rangka diseminasi ketiga ya, dalam topik penguatan komunitas belajar. Kita semua alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam selalu kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan selalu kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Bapak Ibu, mungkin materi hari ini ya ada tiga pemateri. Yang pertama yaitu Pak Taufik Antoni SPD, kemudian Pak Sadam Agung SPD, dan Pak Syahril Anwar SPD. Untuk itu, untuk memulai acara malam hari ini, marilah kita mengucapkan lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan dengan materi pertama yang akan disampaikan oleh Pak Taufik. Silakan Pak Taufik. Marilah kita sama-sama berdoa untuk kelancaran acara kita malam hari ini. Ayo Pak Taufik. Apa ini Pak? Berdoa dulu tak? Bagaimana? Doa dulu. Ya, doa dulu. Doa dulu ya. Ya. Baiklah. Untuk acara kita pada malam hari ini, marilah kita sama-sama berdoa. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina sahabi sayyidina rasulillahi ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan na'imin hamdan syakirin khairan fadirin hamdan yu'ti ni'amahu wa yu'ti majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika kama asnayta 'ala nafsik. Lakal hamdu qabla ridha wa lakal hamdu ba'da ridha wa lakal hamdu Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa tabligh nabi rajabul hajat wa tuhibuna biha min syaitan wa tarfa'una biha darajat wa tumanuna sul khayr min jamil khayratil hayati wa abana wa kinaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma aqta alaina wa khair wa barik wa barakatuh wa tawfiq wa salamah. Allahumma aqina min kulli mala'i dunya wa azabil akhirah wa sallallahu alaihi wa sallam wa alihi karim sallallahu wa sallam akhirah wa farallahu lana wa lakum ya rahman rahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ghayrihi wa tawakkalna wa rahmatan min Allah. Allahumma hamdana bi syukran wa najatan lana wa la fa'ina bi sabr. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna imama. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بفضلك سبحانك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin. Bapak. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan acara kita berjalan dengan lancar dan apa yang menjadi doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Langsung saja ya Bapak Ibu, akan dilanjutkan penyampaian materi penguatan komunitas belajar yang akan disampaikan oleh Bapak Taufik Antoni. Kepadanya disilahkan. Kayaknya cukup ya Pak. Yang lain ada nggak? Ya, udah sih.
Silakan Pak Taufik. Di screen share Pak Sadam. Banyak. Ya. Ya, strategi. 1 sampai 19. Sudah. 1 sampai 19 Pak Sadam. Ya. Sudah. Baiklah. Untuk acara kita pada malam hari ini, saya sebagai pemateri pertama akan membacakan pemahaman tentang strategi penguatan komunitas belajar dalam pemulihan pembelajaran. Tujuan pembelajaran, peserta dapat memahami peran komunitas belajar sebagai salah satu upaya untuk mencapai pemulihan pembelajaran. Menu kita di sesi ini adalah 1. Apa itu komunitas belajar? 2. Jenis komunitas belajar. Apa itu jenis komunitas belajar? 3. Fokus dari komunitas belajar. 4. Refleksi komunitas belajar dalam sekolah. Apa itu komunitas belajar? Komunitas belajar merupakan kelompok guru dan tenaga pendidikan atau disingkat DTK yang berkumpul bersama untuk membahas hal-hal tertentu. Kombel merupakan sekelompok GTK yang belajar bersama, berkolaborasi, memiliki jadwal pertemuan rutin, memiliki tujuan jelas dan terukur, serta meningkatkan kualitas pembelajaran yang akan berdampak pada murid. Next. Apa itu komunitas belajar? Komunitas belajar merupakan kelompok guru. Komunitas belajar merupakan sekelompok guru dan tenaga pendidikan yang belajar bersama, berkolaborasi secara terjadwal dan berkelanjutan dengan tujuan yang jelas dan terukur untuk meningkatkan kualitas pembelajaran sehingga berdampak pada hasil belajar murid ya. Komunitas belajar merupakan strategi utama kunci yang dapat meningkatkan kemandirian DTK untuk meningkatkan kualitas pembelajaran melalui aktivitas kelompok seperti belajar bersama, menyelesaikan tantangan pembelajaran, berbagi praktik atau ide, memberikan umpan balik yang efektif, dan bagian yang paling penting adalah menerapkan hasil kombel pada pembelajaran di kelas sehingga tujuan meningkatkan kualitas pembelajaran dapat dicapai demi berdampak pada pembelajaran pada murid. Adapun jenis-jenis komunitas belajar adalah berbagai jenis komunitas belajar. 1. Kombel dalam sekolah, komunitas belajar dalam sekolah. 2. Komunitas belajar antar sekolah. 3. Komunitas belajar daring pada platform Merdeka Mengajar atau PMN. Itu ada 3 jenis komunitas dalam belajar. Next.
Yang pertama tadi itu komunitas dalam belajar dalam sekolah, dalam ruang lingkung sekolah kita masing-masing ya. Pentingnya Kombel dalam sekolah, setiap satuan pendidikan diharuskan memiliki komunitas belajar dalam sekolah yang berpusat pada murid. Kombel dalam sekolah dapat satu mengubah budaya kerja terisolasi ya, sendiri-sendiri menjadi budaya yang kolaboratif sehingga kualitas pembelajaran sekolah dapat merata. Dua, meringankan kerja guru. Guru tidak harus melakukan semua pekerjaannya sendirian. Guru dapat bertukar ide, berbagi informasi dan sumber daya dengan guru lainnya. Pentingnya komunitas belajar dalam sekolah. 5 tahapan membangun komunitas belajar sekolah. Agak besar dulu Pak Sadam, nggak kelihatan nih. 1 itu apa? Membentuk tim kecil. 2, melakukan penguatan tentang next. 2, melakukan penguatan tentang pentingnya komunitas belajar, membuat komitmen bersama dan menyepakati nilai. 3-nya, menciptakan lingkungan belajar yang ramah guru. 4, memasukkan jam wajib belajar di komunitas ke dalam jam efektif guru di sekolah. 5, merealisasikan belajar bersama dan berbagi praktik. Next. Tim kecil dan perannya dalam komunitas belajar. Perannya dari tim kecil ini 1, persiapan, 2, inisiasi komunitas belajar, 3, pendampingan. Next. Next Pak Sadam. Nilai dan komitmen bersama. Nilai dan komitmen merupakan fondasi untuk berkolaborasi menjadikan komunitas belajar tempat yang aman dan ramah untuk semua anggotanya. Contoh salah satu kesepakatan nilai dan komunitas bersama, pernyataan nilai. Setiap anggota komunitas belajar dapat menyampaikan pendapat dengan asertif dan menghargai keberagaman pendapat. Dilihat. Setiap anggota berani menyampaikan pendapat dengan terbuka. Setiap anggota menghargai pendapat orang lain meskipun tidak sesuai dengan pendapatnya. Setiap anggota tidak tersinggung ketika mendapatkan masukan. Setiap anggota terbuka jiwa jika idenya dikembangkan oleh orang lain. Patut didengar, setiap anggota merasa aman untuk mengeluarkan pendapat. Setiap anggota merasa didengar pendapatnya. Tuh, nilai dari komitmen bersama. Next. Komunitas belajar antar sekolah. Seperti apa yang kita lakukan pada malam hari ini ya. Tujuannya, guru antar sekolah. Kepala sekolah, pengawas sekolah. Ininya ya, pesertanya. Next. Pertanyaan kunci guru antar sekolah. 1, apa yang kita harapkan untuk murid belajar atau pencapaian dari murid tersebut? 2, bagaimana kita tahu bahwa setiap murid telah belajar mencapai hal tersebut? 3, bagaimana respon kita jika ada murid yang tidak belajar, tidak mencapai capaian yang kita sudah tentukan? 4, bagaimana strategi kita memperkaya murid yang sudah mahir, melampaui capaian yang sudah ditentukan? Pertanyaan kunci kepala sekolah. Ini untuk kepala sekolah. Next. Pertanyaan kunci untuk pengawas sekolah. Next.
Fokus komunitas belajar. Kuis benar atau salah? Fokus kegiatan komunitas belajar adalah pembelajaran murid dan meningkatkan kompetensi GTK. Benar. Kuis benar. Fokus komunitas belajar. 1. Fokus kombel ya, komunitas belajar. 1. Berpusat pada pembelajaran murid. 2. Berpusat pada peningkatan kompetensi GTK. Keterangannya. Kemudian ada keterangan dan rujukan. Teori rujukannya. Terus next. Fokus komunitas belajar yang berpusat pada pembelajaran murid. Siklus inquiry pada kombel berpusat pada pembelajaran murid. Refleksi awal, perencanaan, implementasi, kemudian evaluasi. Balik lagi ke refleksi awal. Itu putarannya. Komunitas. Next. Pada tahap refleksi awal, para guru dalam komunitas belajar berdiskusi mengenai peningkatan hasil belajar murid yang akan dilakukan bersumber dari beragam data yang tersedia. Pada tahap perencanaan, para guru dan komunitas belajar mengembangkan dan menyepakati rencana strategis intervensi yang akan dilakukan untuk meningkatkan hasil belajar murid. Pada tahap ini, diskusi bisa dipandu dengan menggunakan 4 pertanyaan kritis. Next. Pada tahap implementasi, para guru mempraktekkan langkah strategis interferensi yang telah dirancang dan disepakati di satuan pendidikan masing-masing. Pada tahap ini dimungkinkan juga untuk melakukan saling mengobservasi antar satuan pendidikan. Pada tahap evaluasi, para guru melakukan refleksi bersama tentang apa yang sudah berjalan efektif dan apa yang masih kurang efektif untuk perbaikan di tahap selanjutnya. Next. Fokus komunitas belajar berpusat pada peningkatan kompetensi GTK. Tahapan pada kombel berpusat pada peningkatan kompetensi GTK. 1. Menganalisis kebutuhan belajar anggota. 2. Memfasilitasi rencana kegiatan belajar berdasarkan hasil analisis kebutuhan. 3. Mencari fasilitator pembelajaran yang relevan terkait kebutuhan belajar. 4. Menyelenggarakan kegiatan belajar di komunitas belajar. 5. Mendokumentasikan dan mempublikasikan hasil kegiatan. 6. Mendampingi rekan sejawat dalam mempraktekkan hasil belajar di komunitas belajar. 7. Evaluasi dan refleksi pembelajaran dan penerapan kegiatan. Terus, lanjut. Desain komunitas belajar dalam sekolah untuk pemulihan dan transformasi pembelajaran. A. 5-nya. Memasukkan jam efektif belajar di kombel dalam sekolah. 4. Penyepakatan komitmen bersama dan tata nilai belajar di kombel. 5, 4, 3. Dari bawah ini, pembentukan tim kecil dulu. Dari bawah, pembentukan tim kecil, kemudian 2, sosialisasi kombel dan pengimbasan pemulihan dan transformasi pembelajaran melalui penguatan literasi. Kemudian telah data literasi murid dan Satpen di Satpen, Satuan Pendidikan. 4, penyepakatan komitmen bersama dan tata nilai belajar di kombel. 5, memasukkan jam efektif belajar di kombel dalam sekolah. Pelaksanaan siklus inklusi dalam kombel.
1. Refleksi awal, 2. Perencanaan, 3. Implementasi, 4. Evaluasi. Refleksi dan berbagi hasil siklus satuan pendidikan masing-masing dan kombel antar sekolah. Refleksi komunitas belajar. Refleksi komunitas belajar. Ini next. Refleksi komunitas belajar di satuan pendidikan Anda. Pengisian instrumen komunitas belajar. Next. Kumpulan panduan komunitas belajar. Panduan optimalisasi komunitas belajar. 1. Definisi kombel dan bagaimana porsi pelaksanaan kombel bagi GTK. 2. Konsep PLC. 3. Ide besar dan 4. Pertanyaan kunci. Siklus inquiry. 4. Fokus kombel sebagai peningkatan kompetensi GTK. 5. Jenis kombel dalam, antar, dan daring pada PMM. 6. Tahap membangun kombel, membentuk tim kecil, membangun nilai, kesepakatan bersama. 7. Peran pemangku kepentingan. 8. Peta kemajuan kombel. Lanjut. Paket belajar komunitas belajar di PMM. Paket belajar terkait komunitas di PMM. Zumba, Pak Saudara. Silakan. Pelatihan mandiri. Materi komunitas belajar bagi guru. Pelatihan mandiri materi komunitas belajar bagi kepala sekolah. Contoh video praktek baik komunitas belajar dalam sekolah. Paparan materi fitur komunitas PMM. Kemudian paparan materi fitur ketentuan membuat webinar pada fitur komunitas PMM. Buku saku komunitas belajar antar sekolah. Buku saku komunitas belajar. Buku saku kombel guru antar sekolah. Buku saku kombel pengawas. Buku saku kombel kepala sekolah. Setelah mengikuti sesi ini, saya tahu bahwa apa ini? Setelah mengikuti sesi ini, saya tahu bahwa disimpulkan bahwa kombel sangat penting untuk kita, ya, baik di satuan pendidikan maupun antar sekolah, kemudian juga di pengawasan oleh petugas pengawas. Jadi kombel komunitas belajar sekolah menentukan hasil dari bisa dapat menentukan hasil dari kegiatan kita belajar untuk mencapai tujuan. Jadi supaya tujuan pendidikan itu tercapai, kita harus melakukan kombel baik antar satuan pendidikan di sekolah kita sendiri maupun dilakukan di antar sekolah yang lainnya. Itu setelah saya pelajari pemahaman materi ini. Mungkin cukup sampai di sini pemaparan saya. Kalau ada yang belum jelas, silahkan untuk bertanya. Mungkin dilanjutkan untuk materi selanjutnya ya, yang akan disampaikan oleh Pak Sadam Agung. Ya. Oke, lanjutkan ke pemateri berikutnya, yaitu Pak Sadam Agung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus saja Pak, bagi aja kita berdua itu topik saya. Belum muncul, Pak. Nah, berikut adalah syarat-syarat membuat kombel di PMM. Yang pertama, sebelum kita membuat kombel di PMM, jadi Bapak Ibu perlu mengisikan minimal 2 pengurus kombel yang harus sudah lulus topik kurikulum pada pelatihan mandirinya. Jadi, di sini tidak harus sampai terbit sertifikatnya Bapak Ibu. Jadi sampai di aksi nyata sudah diselesaikan itu kita sudah bisa membuat kombel. Jadi tidak harus sampai terbit sertifikatnya. Nah, untuk di poin 1 ini kita membutuhkan nama lengkap, pengurus kombel yang akan kita daftarkan dan akun belajarnya. Untuk syarat yang kedua yaitu kita harus menyiapkan dulu nama komunitas belajar kita. Nah, untuk nama komunitas belajar ini bisa berupa akronim atau singkatan, namun harus menyertakan nama tempat atau lokasinya. Kenapa seperti itu? Karena mungkin Bapak Ibu ada nama yang sama, namun yang akan membedakannya adalah lokasi kita. Seperti itu. Nah, untuk syarat yang ketiga adalah kita harus menyiapkan terlebih dahulu deskripsi untuk komunitas belajar kita. Deskripsi ini bisa Bapak Ibu isikan selengkap-lengkapnya sesuai dengan komunitas Bapak Ibu. Nah, untuk syarat membuat komunitas belajar PMM ini bisa saja terjadi perubahan Bapak Ibu. Jadi jika waktu pertama dulu adanya fitur komunitas belajar itu kita harus mengisikan minimal 3 pengurus kombel. Namun ini 2 saja sudah cukup. Seperti itu. Oke, langsung saja kita ke tutorialnya. Untuk yang pertama, kita akan masuk
dengan login akun belajar Bapak Ibu sendiri ya, kita login kan. Kalau Bapak Ibu belum login, silahkan login dulu dengan akun belajar Bapak Ibu. Ini saya sudah login dengan akun belajar saya. Kemudian kita tuliskan di sini PMM. 3 tanda anak Anda memiliki kemampuan pemrograman. Pertama, anak terus-menerus main. Kita buka platform Merdeka Mengajar. Nah, untuk tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Kemudian langkah yang pertama kita pilih komunitas. Kita klik di sini. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu. Kemudian untuk kita bisa membuat komunitas, caranya adalah kita klik tambah komunitas untuk dikelola. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita bisa membaca dulu untuk pendaftarannya. Kemudian kita bisa scroll ke bawah. Nah, seperti ini. Jadi tahapan pendaftarannya yang pertama yaitu Bapak Ibu menyelesaikan dulu topik kurikulum. Selesai sampai di aksi nyatanya. Jadi di sini tidak tertulis sampai terbit sertifikat ya Bapak Ibu. Jadi sampai di aksi nyatanya. Kemudian yang kedua, kalau ini sudah selesai, baru yang kedua yaitu pendaftaran komunitas. Baru kita bisa mendaftar. Kita klik isi formulir. Nah, seperti ini ya. Yang pertama kali harus kita isi adalah nama komunitas. Di situ juga sudah disertakan keterangannya bahwa tambahkan lokasi pada nama komunitas untuk membedakan dengan komunitas lain yang serupa. Di sini saya akan tulis nama komunitas saya. Nah, seperti ini. Jika Bapak Ibu sudah menuliskan nama komunitasnya, kita klik selanjutnya. Tampilannya akan seperti ini Bapak Ibu, yang kita harus isikan. Yang pertama adalah lokasi komunitas, kita pilih. Mulai dari provinsinya, kita isikan sesuai provinsi Bapak Ibu. Kita klik pilih. Kemudian kabupatennya. Kita klik pilih lagi. Nah, seperti ini. Kemudian deskripsi komunitas. Kita isikan di sini. Nah, ini sudah saya isikan ya Bapak Ibu. Silahkan Bapak Ibu bisa isikan deskripsi komunitas ini mulai dari visi misi hingga tipe anggota yang disasar. Jadi bisa diisi selengkap-lengkapnya. Ketika sudah diisikan di sini, jangan khawatir, Bapak Ibu juga bisa mengeditnya nanti ketika Kombel ini sudah aktif di PMM. Oke, untuk selanjutnya kita klik selanjutnya. Nah, tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Kemudian kita isikan untuk detail komunitas mulai dari jenjang. Jadi komunitas Bapak Ibu ini pilihan itu termasuk di jenjang yang mana gitu ya, kita pilihkan. Misalkan SD di sini. Kemudian kita klik pilih. Kemudian mata pelajarannya. Misal kita untuk mata pelajarannya kita pilih semua, itu juga bisa Bapak Ibu, mulai dari agama Islam, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Karena kita di SD jadi banyak mata pelajarannya. Nah, seperti ini. Kita klik pilih. Kemudian jenis komunitas kita. Nah, jenis komunitas kita ini jenis komunitas dalam sekolah atau komunitas antar sekolah begitu ya Bapak Ibu. Jika itu di dalam sekolah berarti Bapak Ibu pilih dalam sekolah. Jika misal di dalam komunitas KKG yang antar sekolah, Bapak Ibu pilih yang antar sekolah. Seperti ini, kita klik pilih. Nah, kemudian profesi yang ingin disasar gitu ya, dapat memilih lebih dari satu. Kita pilih guru, kepala sekolah juga, pengawas sekolah, dan tenaga pendidikan lainnya. Kita klik pilih. Nah, kemudian setelah itu ada grup
komunikasi, namun di sini juga sudah tertulis tidak wajib. Jadi jika komunitas Bapak Ibu memiliki tautan Facebook, Telegram, dan WhatsApp bisa diisi lengkap di sini. Namun jika belum ada bisa dikosongkan saja, nanti bisa diedit setelah komunitas kita aktif di PMM. Seperti itu ya. Ini saya klik langsung di selanjutnya. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah akun kita Bapak Ibu. Kita pilih jabatan kita sebagai apa dalam Kombel ini. Nah, ini ada ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, koordinator, anggota, dan lainnya. Jadi bisa dimasukkan sebanyak-banyaknya ya. Ini saya pilih 1 sebagai ketua, kita klik pilih. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu. Kemudian kita menambahkan 2 anggota lainnya. Kita klik tambah penggerak lain. Nah, seperti ini. Nah, ini kita bisa masukkan email, akun belajar anggota kita, juga jabatan anggota kita yang sudah kita siapkan tadi. Nah, ini sudah saya daftarkan untuk penggerak yang lainnya, yaitu bendahara. Kemudian kita klik selanjutnya. Nah, Bapak Ibu, ini adalah detail ya komunitas belajar yang sudah kita buat dan kita isikan tadi. Jadi di sini mulai dari nama, kemudian lokasinya, deskripsi Kombel kita, kemudian rinciannya tadi yang sudah kita isi. Ketika Bapak Ibu sudah merasa ini sudah betul, komunitas kita sudah siap kita daftarkan, kita bisa klik daftarkan komunitas di sini. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu. Nah, di sini sudah ada tulisan selamat Kombel kita sudah aktif. Jadi dia langsung aktif di PMM seperti itu. Kita bisa coba buka. Nah, seperti ini. Nah, Bapak Ibu, ketika komunitas kita sudah terbuka seperti ini, kita bisa lengkapi ya detail komunitas kita. Misal Bapak Ibu Kombelnya sudah punya logo, bisa langsung diletakkan di sini ya untuk profil komunitas belajar kita. Caranya adalah bisa diklik di sini, ubah informasi. Nah, kemudian kita pilih gambarnya, logonya ada di mana. Kemudian kita pilih dan klik open. Nah, seperti ini. Kemudian kita klik simpan. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu, di Kombel kita sudah ada logonya. Mudah sekali. Nah, ini bisa Bapak Ibu nantinya bisa menambahkan penggerak komunitas lewat fitur atau tombol yang paling bawah ditambah penggerak di sini ya. Nah, seperti ini tampilannya. Nah, di sini sudah ada untuk pengikutnya. Jadi karena komunitas belajar saya ini belum ada pengikutnya, jadi 0. Misalkan Bapak Ibu mau men-share komunitas belajar Bapak Ibu agar bisa diikuti oleh Bapak Ibu guru yang lainnya, kita bisa klik di sini ya, bagikan. Nah, seperti ini kita bisa bagikan komunitas kita di WhatsApp, Facebook, Telegram, atau salin link gitu ya Bapak Ibu. Nah, terima kasih. Sekian tutorial mendaftarkan komunitas belajar di PMM. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu. Jangan lupa bagi yang baru menemukan channel kami, like, subscribe, komen, dan bunyikan loncengnya ya, agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari